Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Nurul Khair, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, hadirin hadirat, jamaah sholat isya dan tarawih malam hari ini, yang insya Allah kita semua berharap dan berdoa semoga selalu diberi kekuatan iman, diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan tahun ini bisa sampai tuntas, sampai selesai, dan kita semua benar-benar apa yang diinginkan oleh Rasulullah akan diampuni semua dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah beberapa malam lagi kita akan menyelesaikan qiyamul lail kita, sholat malam kita, sholat tarawih kita. Ini merupakan salah satu amal yang sering dilakukan oleh Rasulullah di saat bulan suci Ramadan. Selain itu amalan lainnya adalah iktikaf di masjid. Silakan Bapak Ibu berniat iktikaf saat ini juga kita sementara beriktikaf. Rasulullah juga selalu membaca istighfar, padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tetapi masih tetap merasa memiliki dosa. Apalagi kita yang tidak punya jaminan siapapun untuk melakukan dosa-dosa. Begitu juga Rasulullah selalu membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna berkali-kali di dalam setiap bulan suci Ramadan. Silakan, insya Allah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kemungkinan terbesar seringkali disebutkan oleh Rasulullah itu biasanya pada akhir-akhir Ramadan. Ada juga hadis yang menyebutkan di tanggal-tanggal ganjil di akhir Ramadan. Jadi seharusnya masjid ini makin berakhir Ramadan makin penuh ini seharusnya. Tapi insya Allah kita doakan ya teman-teman kita yang masih di rumah, mudah-mudahan mulai besok dan sampai selesai semuanya bisa memenuhi masjid, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu adalah hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Kalau manusia di dunia ini mau merujuk Al-Quran, mau berpedoman kepada Al-Quran, maka insya Allah tatanan dunia ini akan damai, akan aman. Saya pernah pelajari PBB, Bapak Ibu sekalian, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu punya cita-cita, punya keinginan setiap negara itu agar kondisinya aman, damai, tentram, haruslah menerapkan apa yang disebut sebagai good governance. Saya pelan-pelan ini agak susah ini bahasanya. Good governance itu maksudnya adalah tata kepemerintahan yang baik. Isinya apa saja? Isinya tata kepemerintahan yang baik itu yang perlu diterapkan di dalam setiap bangsa, setiap negara. Ada 3 unsur yang harus benar-benar baik. Apa saja? Yang pertama adalah
kelompok orang-orang para pemimpin yang mengatur jalannya negara ini. Kalau di Indonesia itu ada legislatif, para DPR itu Pak, DPRD itu legislatif, ada yudikatif, lembaga yudikatif yang ngurus-ngurus masalah hukum, ya kan, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan lain sebagainya. Ada juga eksekutif, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Pak Jokowi. Nah itu yang pertama adalah tata kepemerintahan yang baik. Nah Bapak Ibu, yang kedua, agar suatu bangsa, suatu negara ini damai aman, maka para pengusahanya juga harus baik. Pengusaha, pedagang-pedagang yang punya karyawan itu harus ihsan, harus baik. Dan yang ketiga, masyarakatnya juga harus kondusif, harus baik. Ayat yang saya sampaikan tadi di awal sebagai pembukaan, mungkin bapak-bapak ini sering mendengar, Bu. Kenapa? Karena sering dibaca di dalam setiap khutbah Jumat oleh khatib. Biasanya di ujung khutbah kedua itu. Nah, di ujung khutbah kedua kan itu ada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Gitu kan? Pernah dengar enggak? Ibadallah, kita innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Sering Pak ya dengar itu ya. Nah itu sebenarnya ayat yang sangat luar biasa. Kalau PBB mau dunia ini tentram, dunia ini aman, dunia ini baik-baik saja, kalau mau mereka menyadari harus merujuk kepada ayat itu. Apa itu artinya? Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan kepada semua manusia bil adli, untuk berlaku adil. Nah ini perintah yang sangat pas untuk kelompok tata pemerintahan. Kalau pemerintahnya adil, DPRD-nya adil, DPR-nya adil, yudikatifnya adil, yang menetapkan hukumnya adil, insya Allah aman. Aman Pak ya? Insya Allah. Karena kadang-kadang yang kacau itu ketika keadilan tidak ditegakkan. Kemudian yang kedua, para pengusaha yang punya pabrik, yang punya perusahaan, wal ihsan, itu harus bersikap berbuat ihsan, berbuat baik. Makanya pengusaha itu orang hebat Pak. Dia bisnis sendiri awalnya, paling dengan beberapa orang, dengan kawannya, dengan keluarganya, kemudian punya perusahaan besar, bisa menarik karyawan, bayangkan, ya kan? Menggunakan modal sendiri, otak sendiri, kemudian punya perusahaan besar, dan dia menarik banyak karyawan. Itu adalah ihsan, kebaikan. Nah ihsan juga harus dilanjutkan agar karyawan ini sejahtera. Tentu tidak ada kezoliman di dalamnya. Gajinya katakanlah kalau sekarang harus minimal sesuai UMR, upah minimum regional. Kalau UMR-nya misalnya Sultra ini 2,5, usahakan paling rendah karyawan yang ada di perusahaan itu 2,5, kan begitu. Kalau di bawah itu berarti tidak sesuai dengan UMR. CSR-nya, kan perusahaan ada CSR, bagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena memang ihsan ini Bapak Ibu, kebaikan. Wa itaidil qurba, dan perintah yang ketiga ini sangat cocok dengan seluruh masyarakat, semua umat. Wa itaidil qurba itu, dan perhatikanlah saudara terdekatmu, berilah saudara terdekatmu. Makanya dalam ajaran Islam, kalau Bapak Ibu ada kelebihan uang, kelebihan harta, mau bersodakoh, itu lihat dulu saudara terdekat kita. Apakah ada om kita, ponakan kita, kakak kita, adik kita yang lagi kesusahan? Itu dulu. Wa itaidil qurba, keluarga terdekat. Ya. Kenapa? Karena
kalau keluarga terdekat ini kita abaikan, kita langsung ke yang lain, sementara ini tidak ada yang perhatikan, itu juga jadi masalah. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Di samping diperintahkan untuk menegakkan keadilan bagi para penata pemerintahan, diperintahkan juga untuk berbuat ihsan bagi para pengusaha, para pebisnis, diperintahkan juga untuk itaidil qurba, saling memperhatikan sesama kerabat terdekat. Allah juga melarang wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, melarang 3 hal juga. Fahsya, janganlah keji. Ini sudah perintahnya. Kita yang ada di pemerintahan, Bapak Ibu, tidak boleh kejam sama rakyat. Begitu logikanya. Dan para pengusaha tidak boleh berbuat kemungkaran, tidak boleh berbuat curang. Berbuat curang itu bisnisnya misalnya, ya ada hal-hal yang tidak dipenuhi aturannya, pajaknya kah? Wah, ini kalau bicara pajak ingat Rafael Pak ya. Ini pajak ini lagi bermasalah. Sampai-sampai Pak Ustadz Abdul Somad, ayo kita bayar pajak untuk beli Rubiconnya pegawai pajak. Ya tapi namanya pengusaha itu Pak, kasihan, dia patuh bayar pajak. Hanya memang sekarang ya kita doakanlah mudah-mudahan orang-orang di pajak semuanya sadar, tidak ada lagi Rafael berikutnya, tidak ada lagi Gayus berikutnya, supaya mereka jujur dan uang pajak bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Wal baghi, dan juga dilarang untuk bermusuhan satu sama lain. Ini sangat cocok juga diperintahkan untuk kita. Kita tidak boleh ya, apalagi dengan keluarga. Dengan orang lain saja kita tidak boleh bermusuhan, apalagi dengan saudara sendiri, dengan kakak sendiri, adik sendiri, om sendiri, tante sendiri, orang tua sendiri. Itu harus tidak boleh wal baghi, tidak boleh bermusuhan satu sama lain. Bahkan seharusnya kita saling memperhatikan nasib saudara-saudara kita. Jadi inilah kata Allah, la'allakum tadhakkarun. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua untuk kaum-kaum yang mau berpikir. Mudah-mudahan Bapak Ibu, meskipun singkat, insya Allah kita setidaknya kalau kita misalnya ada pada bagian tata pemerintahan, silakan Bapak Ibu yang kebetulan pegawai pemerintah terus dengungkan keadilan. Bapak Ibu yang kebetulan misalnya sekarang jadi pengusaha, silakan berbuat ihsan, berbuat baiklah. Banyak pahalanya itu pengusaha kalau dia tetap berbuat baik sama orang lain. Dan kita semua sebagai masyarakat biasa, minimal kita jaga persaudaraan kita. Hubungan silaturahim tidak boleh terputus antar sesama keluarga kita. Lebih-lebih ya dengan keluarga kita, dengan tetangga juga, dengan teman di kantor dan lain-lain manusia yang lain, kita juga harus berbuat baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.